Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa sa'altani anit tawakkuli wa huwa an tastahkima ihtiqadaka billahi ta'ala fima wa'ad, yakni an ta'taqida anna ma qaddara laka sayasilu ilaika la mahalata wa in ijtahada man fil alam ala sarfihi anka wa ma lam yuktab lak lan yasila ilaik wa in sa'adaka jami'ul alam. Beliau berkata kepada muridnya yang bertanya, Sa'altani anit tawakkul, engkau bertanya kepadaku tentang tawakul, berpasrah diri kepada Allah. Pasrah dalam arti menerima, itu tawakal. Kalau pasrah tidak menerima, bukan tawakal namanya. Ini pasrah nerima apapun yang terjadi kepadanya, dan itu dilakukan olehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah seharusnya seorang hamba kepada Allah. Justru dengan tawakalnya dia, pasrah dan nerimanya dia kepada Allah, Allah akan menolong dan memberikan kecukupan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sudah sangat cukup bagi dia Allah, bagi orang yang bertawakal. Kita pasrah kepada siapa? Siapapun yang memiliki jabatan, setinggi apapun jabatannya, ketika kita pasrah kepada dia, ada waktu, ada keadaan yang dia tidak akan mungkin membantu kita, menolong kita, menjaga kita, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Yang kita mintai bantuan, yang kita pasrah kepada dia, itu adalah makhluk. Seorang makhluk yang memiliki kelemahan. Tapi kalau kita berpasrah kepada Allah, Allah itu adalah Khalik, yang menciptakan. Tidak ada kelemahan padanya. Yang ada adalah kekuatan, kekuasaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Maka ketika kita berpasrah kepadanya, cukup. Bertawakal kepadanya, cukup. Dengan itu Allah memastikan dalam ayat Al-Quran, wa man yatawakkal 'alallahi
fahuwa hasbuh. Ditambah lagi dengan ayat wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Allah itu mengerti, memahami hambanya. Ada orang itu terkadang pasrah kepada seseorang, tapi terkadang dia ada sedikit kecewa. Yang dipasrah ini kurang memahami orang yang berpasrah kepada dia. Kurang mengerti maksudnya, yang pasrah itu seperti ini, tapi yang dipasrahi melakukan hal yang lain. Akhirnya ada kekecewaan, walaupun adalah yang didapat dari yang diinginkan orang yang berpasrah kepada dia, tapi ada kecewanya pasti, namanya manusia. Tapi kalau Allah enggak, Allah benar-benar memahami hambanya, sehingga ketika kita berpasrah kepada Allah, Allah sangat mengetahui apa yang diinginkan kita, dan Allah akan memberikan yang lebih dari keinginan kita. Walaupun menurut kita kok gini ya, padahal Allah menginginkan lebih dari itu, tapi kita nggak ngerti. Mungkin kita baru mengerti setelahnya. Nah, karena itu dalam ayat Al-Quran, wa ufawwidhu amri ilallah, aku pasrahkan segala urusanku kepada Allah. Kenapa? Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah memahami, mengetahui hambanya. Lah kita perlu bertawakal. Apa itu tawakal? Ditanya artinya tawakal. Tawakal itu antas tahkima i'tiqadak atau an yastahkima i'tiqaduka billahi ta'ala fi mawa'ad. Merasa nyaman, merasa tenang, keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi apapun yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu untukmu, kamu merasa tenang dan nyaman. Allah berjanji, siapa yang melakukan ini akan mendapatkan ini, siapa yang melakukan itu akan mendapatkan itu, akan diberi ini, akan diberi itu misalnya, sehingga dia menjalankan, tidak khawatir, tidak ada keraguan, darinya akan mendapatkan yang telah dijanjikan Allah untuknya. Nah ini tawakal namanya. Jadi dia melakukan dan terus melakukan, karena ia memiliki keyakinan apa yang dijanjikan Allah akan ia dapatkan, apa akan ia miliki. Tidak ragu, tidak resah, tidak khawatir, sehingga dia nyaman, senang melakukannya. Tidak seperti orang yang apa? Berpasrah kepada manusia dengan janji-janjinya, akan diberi ini, akan diberi itu. Lah ini ada kekhawatiran dari orang tersebut mendapatkan apa yang dijanjikan untuknya atau tidak. Setelah janji ini itu dan lain sebagainya, bahkan mungkin sudah hitam di atas putih, kok subhanallah yang berjanji punya masalah. Pasti ada keraguan itu kepada yang dijanjikan. Ada, gagal ini dapat, entah itu bangkrut, entah itu sakit atau meninggal dan lain sebagainya. Sudah, dia pasti akan menyangka, aduh, nggak situ entuk wis, nggak jadi dapat ini. Kenapa? Itu yang berjanji kepada saya sudah meninggal, atau yang berjanji kepada saya bangkrut, atau yang berjanji kepada saya ini dan itu. Itu kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah semestinya tidak seperti itu.
Jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran. Itu artinya tawakal. Sudah benar-benar yakin apa yang telah dijanjikan Allah untuknya. Karena itu di sini diartikan anta takida anna ma guddir lak sayasil ilaik. Apapun yang ditentukan Allah itu hendaknya kamu yakini pasti sampai kepada kamu. Apapun yang ditentukan Allah, yang diinginkan oleh Allah untukmu, pasti akan sampai kepadamu. Nggak mungkin tidak. Kasih contoh yang mengerikan dulu ini, mati ditentukan untuk kita. Ada di sini yang tidak ditentukan mati? Hah? Nggak ada. Semua kita ini ditentukan oleh Allah kematiannya. Ini kematiannya yang ditentukan Allah untuk kita, nggak mungkin bleset, nggak mungkin berpindah, nggak mungkin terganti, karena Allah sudah menjelaskan dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, likulli ajalin kitab. Dan itu jelaskan dalam beberapa ayat. Setiap yang bernyawa akan mati, setiap yang memiliki ketentuan waktu pasti akan datang ajalnya. Sudah ketentuan, nggak mungkin tidak. Nah, bisa kita lari darinya, menghindar darinya? Nggak bisa. Sebelum kita berusaha lari, Allah sudah menegaskan dalam ayat Al-Quran, ainama takunu yudrikul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun dibentengi dengan benteng yang sangat kokoh, kematian akan menjumpai kalian. Dalam ayat yang lain, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha menghindar lari darinya, takut maskeran akhirnya, takut jaga jarak, takut nggak keluar rumah, takut. Masih kamu takut kemudian pakai masker bukan hanya 2,10. Masih kamu takut sehingga bukan hanya jaga jarak 1 meter, 10 meter dan yang lain sebagainya. Mati datang. Mati datang. Untuk kamu datang, yang maskeran, yang enggak maskeran, yang jaga jarak, yang enggak jaga jarak. Mati pasti, mau enggak mau. Enggak mungkin terhindar kita dari kematian. Enggak mungkin. Ya sudah, kita pasrah. Ini sudah janjinya Allah, kematian akan datang kepada setiap yang berjawab, mau enggak mau. Sama dengan masalah rezeki. Rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah kepada setiap makhluknya, khususnya yang ada di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di bumi kecuali ia sudah mendapatkan ketentuan janji dari Allah tentang rezekinya. Besar banyaknya, besar kecilnya, banyak sedikitnya itu sudah dijanjikan oleh Allah. Maka kita ini semestinya tenang. Karena apa? Rizki atau sesuatu yang ditentukan Allah untuk kita, milik kita, bagi kita, itu nggak mungkin tidak kita dapatkan, pasti kita dapatkan. Jadi nggak perlu khawatir. Ini kasarannya, mau kita kerja, mau kita nggak kerja, mau kita makan, mau kita nggak makan, mau kita keluar ataupun tidak keluar, apapun yang dijanjikan Allah untuk kita pasti akan sampai kepada kita. Akan sampai, mau tidak mau.
Walaupun akal dipikir, mana bisa orang nggak ini, nggak itu dan sebagainya bisa mendapatkan. Itu kamu. Beda dengan Allah. Karena itu sering saya sampaikan, ilam ta'rif unwana rizkik farizku ya'rifu unwanak. Kalau kamu tidak mengetahui alamat rizkimu, maka ketahuilah rizkimu mengetahui alamatmu. Kalau kita nggak tahu alamat rizki kita, masa kita mau berangkat, mau nyari, kita pasti berpikiran apa? Tuas, mutar-mutar keluar ke kota misalnya jauh-jauh, nggak tahu alamatnya, ngapain, mau apa, kan gitu ya. Nah, kita diundang, silakan datang ke rumah saya di Surabaya misalnya, daerah ini nggak dikasih tahu kelurahannya atau kecamatannya, gangnya dan lain sebagainya. Mau berangkat kita, nggak ada telepon, nggak ada GPS misalnya, mau berangkat, kan tuas kita, menguteri sak kelurahan, nggak mungkin. Tapi ketika kita nggak tahu, dia tahu, dia pasti apa? Sewaktu-waktu akan datang. Karena apa? Tahu rumah kita. Sewaktu-waktu dia akan datang. Apa? Tahu Tuhan. Sama dengan rezeki. Kita nggak tahu alamatnya di mana, pekerjaan apa yang bisa membuat kita cukup, bisa membuat kita mendapatkan sesuatu ini dan itu. Kita nggak tahu dari pekerjaan mana, dari mana, kita nggak tahu. Tapi rezeki tahu. Nanti tinggal datang dia. Waktunya dia untuk kita, dia pasti akan datang. Datang dengan sendirinya. Tapi kita perlu ikhtiar. Kita perlu bergerak, karena itu adalah pepatah dalam bahasa Arab, al-harokah barokah. Gerakan, yaitu keluar rumah mencari atau keluar rumah ikhtiar, itu memberikan keberkahan. Bukan memberikan rezekinya, memberikan keberkahan dalam yang bakal kita dapatkan. Keberkahan. Makanya bukan kemudian turut tok. Wis turut tok ae gak apa, kok wis teko-teko dhewe kok pekku. Bukan, kita perlu ikhtiar, perlu ada gerakan. Walaupun tanpa itu kita bisa mendapatkan. Untuk apa? Loh, di situ ada keberkahan yang bakal kita dapatkan. Pasti akan kita dapatkan, nggak mungkin tidak, pasti mendatangi kita. Bahkan kita nggak akan mungkin keluar dari dunia ini ke alam barzah kecuali rezeki kita sudah habis. Sudah habis rezeki kita, baru kita di-outkan sama Allah. Out. Tek iki. Betul. Sudah ada bagiannya dia lagi di dunia, dikeluarkan. Tapi kalau masih ada, walaupun setetes, masih ada, tetap hidup. Kehabisan oksigen, tetap hidup. Kalau masih ada rezekinya yang belum dia dapatkan walaupun setetes. Oleh mau kati mati ojo dikek apa-apa wis. Cek mati, ojo urip terus. Ya sakno mayite nak mati-mati akhirnya. Loro terus. Nah, tapi kita nggak tahu rezekinya. Kita kan nggak tahu rezekinya. Jadi habis rezekinya orangnya mati. Belum habis walaupun sakitnya luar biasa. Makanya terkadang yang jaga mati. Bahkan bukan satu orang yang jaga mati, mungkin 2 orang yang jaga mati. Sing iki sing loroe parah ndak mati-mati. Yang jaga mati duluan. Padahal ini parah. Dengar selentingan, yang sakit suaminya dirawat sama istrinya, sing mati istrinya, yang mati istrinya. Kenapa? Lentek berarti wisan rezekinya ini. Rezekinya suaminya masih ada, walaupun sakit masih hidup. Pasti ada di antara kita, keluarga kita yang seperti itu. Dijaga istrinya, ternyata yang meninggal istrinya, suaminya masih hidup dan masih tergeletak. Atau sebaliknya, itu berarti rezekinya sudah habis. Karena itu pasti kita dapatkan, mau tidak mau. Nah ini orang sudah tidak bisa apa-apa, tapi nggak mati-mati. Sampai kapan? Rezekinya sampai kepada dia. Dan seperti cerita
sahabat atau tabi'in itu yang ikut perang. Tergeletak sudah, tidak mati-mati. Setelah minta minum dikasih seteguk air susu kan. Setelah itu meninggal dia. Misalnya nggak datang mungkin nggak mati-mati itu. Datang minum seteguk terus hilang wis. Karena rezekinya tinggal seteguk air susu tadi itu. Pasti kita dapatkan, nggak mungkin tidak. Kalau sudah milik kita itu nggak mungkin tidak. Nah, karena itu kita harus yakin, harus pasrah, harus tenang. Apapun yang ditentukan Allah untukmu pasti akan sampai kepada kamu. Wa ini istahada man fil alam ala sorfi angka, sekalipun semua di alam semesta ini berusaha menjauhkan hal itu dari kamu. Sepakat ini semua orang bekerja sama. Bukan hanya dalam rumahnya atau kampungnya, kotanya, seluruh alam yang ada di dunia ini berusaha membantu kamu, menghindarkan kamu darinya, dari apa yang ditentukan Allah. Sekalipun itu akan kamu dapatkan. Ini menghalangi, ini mencegah, ini menjauhkan, ini menghindarkan, ini membentengi supaya nggak sampai kepada kamu. Apa yang ditentukan Allah untukmu nggak bisa, pasti akan sampai. Satu cerita, Nabi Adam alaihissalam masuk surga. Siapa yang iri? Iblis iri. Lah iblis nggak bisa masuk surga, tapi dia harus mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Ketentuan Allah, Nabi Adam harus keluar. Walaupun Allah memerintahkan dia dan istrinya untuk tinggal di surga, tapi Allah menentukan Nabi Adam harus keluar ke bumi. Kalau enggak, tidak ada kita kan. Kalau tidak keluar, tidak ada kita. Lah Allah ingin mengeluarkan. Caranya ya apa? Iblis gak bisa masuk surga. Sedangkan Nabi Adam yang di dalam surga harus keluar dengan tipuan iblis, ketentuannya Allah. Akhirnya apa? Ada beberapa riwayat dalam tafsir Al-Quran yang menceritakan tentang usahanya iblis untuk mengeluarkan Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar juga Nabi Adam. Keluarnya Nabi Adam atas ketentuan Allah. Iblis dalam membujuk Nabi Adam juga atas ketentuan Allah. Didapatkan. Bisa terjadi, nggak mungkin tidak. Loh, akhirnya apa? Keluar juga. Keluar juga. Nggak mungkin tidak. Makanya walaupun semua orang membentengi surga, diharamkan iblis masuk, dijaga malaikat, tapi ya lolos juga akhirnya. Nggak bisa. Sekalipun semua orang berusaha menghindarkan apa yang ditentukan Allah kepada kita, nggak bisa. Pasti hal tersebut akan kita dapatkan. Nggak mungkin tidak. Ya. Sebaliknya, wa ma lam yuktab lak lan yasila ilaik fi wa in sa'adaka jami'ul alam. Dan segala sesuatu yang tidak ditentukan Allah untukmu tidak akan sampai kepada kamu. Sekalipun seluruh alam ini membantu kamu untuk mendapatkannya, meraihnya, sudah dibantu. Bukan hanya 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang yang ada di dunia ini membantunya agar bisa meraihnya, agar bisa mendapatkannya. Tapi kalau Allah tidak menentukan untuk kamu, nggak mungkin kamu bisa mendapatkannya. Tidak akan mungkin. Fir'aun dibantu dengan balai tentaranya. Bahkan saat itu tidak ada yang berani. Semuanya tunduk. Apa kata Fir'aun? Istrinya pun nggak berani terang-terangan.
Tapi ketentuan Allah, Fir'aun jatuh. Sekalipun dibantu dengan balai tentaranya untuk menghindarkan jatuhnya kekuasaan Fir'aun. Ingin membunuh Nabi Musa, mengejar Nabi Musa. Akhirnya apa hasilnya? Gak bisa. Kehancuran harus dimiliki, harus didapatkan oleh Fir'aun. Terjadi kehancuran itu kepada Fir'aun. Berjayalah Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga Namrud. Semuanya yang ada ngikuti apa kata Namrud. Diperintahkan membunuh setiap anak yang lahir, dilakukan. Tapi apa yang ditentukan Allah untuk Namrud? Hancur, mati. Bergantilah kekuasaannya dengan Nabi Ibrahim alaihi. Mau tidak mau. Jadi kalau yang ditentukan Allah, yang tidak ditentukan Allah untuk kita, nggak akan mungkin kita dapatkan. Walaupun kita dibantu oleh banyak orang. Nah, kasih contoh yang untuk jadi presiden, termasuk ketentuan Allah kan, dibantu banyak orang. Oh, kelihatan nyata dengan mata kepala. Yang bantu, oh luar biasa. Bukan hanya orang-orang kecil, orang-orang besar. Tapi nyatanya apa? Kalah enggak? Walaupun sudah banyak membantu, kalau sudah ditentukan Allah dia tidak meraihnya, nggak mungkin dia bisa meraihnya. Walaupun nanti dibilang curang, AB, itu urusan kamu. Yang penting itu adalah tidak ditentukan Allah untuk kamu. Maka dengan usaha apapun yang kamu lakukan, kamu nggak akan mungkin bisa mendapatkannya. Mau berusaha model kayak apa? Nggak mungkin kamu bisa mendapatkan. Nah? Karena itulah Habib Abdullah Al-Haddad di dalam syairnya mengenai tentang rezeki, beliau mengatakan apa? Walladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi gusim lak hasilun ladaik. Apa yang ditentukan Allah milik orang lain tidak akan sampai kepada kamu. Tidak akan pernah. Nggak seperti paketan ya, ngirim paketan, ternyata salah orang yang dikirimi. Bahkan bukan hanya sekota loh, beda kota loh. Ngirim paketan ke Pasuruan, sampainya Lamongan. Tapi bukan miliknya dia. Bukan miliknya dia, mau nggak mau apa pasti kembali paketannya. Kenapa? Bukan miliknya dia, pasti kembali. Miliknya siapa nih? Oh, Pasuruan. Balik yang Pasuruan meneng, bukan yang Lamongan. Ini gambaran aja loh. Kalau kita gambarkan dalam hal ini sama. Ini bukan miliknya dia, pasti kembali. Akan sampai kemana? Ke yang memilikinya. Mana? Pasuruan. Itu sudah. Tapi kalau paketan itu milik dia, ya mau nggak mau sampai kepada dia, nggak mungkin sampai kepada yang walladzi gusimlak hasilul ladaik. Apa yang ditentukan Allah untukmu, milikmu, pasti akan sampai kepada kamu. Paham ini? Nah, karena itu dalam doa yang diajarkan oleh Nabi yang selalu kita baca setiap habis sholat, la mani alimah a'tait wa la mu'tiya lima mana'tah. Kalau Allah menghalangi, mencegah, kamu tidak akan mungkin bisa meraihnya, mendapatkannya, memilikinya. Sebaliknya, kalau Allah memberi, tidak ada satupun dari siapapun yang bisa menggagalkan pemberiannya Allah untuknya. Allah menentukan untuknya, siapapun tidak akan mungkin bisa menggagalkannya. La mani alima mana'ta wala mu'tiya lima a'ta, awala la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi tidak ada orang yang bisa memberi kita kalau Allah menghalanginya. Tidak ada orang yang bisa
menolak kalau Allah ingin memberinya. Ini artinya tawakal, sudah tenang, apa bingung? Kerjakan apa yang kamu kerjakan, kalau itu milik kamu pasti akan sampai kepada kamu. Kalau bukan milik kamu, ya sudah bukan milik kamu, bukan tentukan untuk, nggak usah marah. Lah seperti ini, jangan kita kemudian marah di pasar, dalam pekerjaan, gagal kita mendapatkannya, padahal kita sudah berusaha. Sudah, jangan nuduh, jangan marah, jangan bermusuhan kepada orang yang mendapatkannya, apalagi mencacinya, memisuhinya. Itu berarti bukan untuk kamu. Ya sudah, kadang tinggal satu langkah, satu langkah gagal kita. Padahal saya maju duluan, kalah satu langkah toh. Ya sudah, berarti bukan ditentukan untuk kamu. Jangan dibilang nyerobot, jangan dibilang jangan dibilang hanya permusuhan. Lah ini orang yang nggak mengerti, orang yang tidak paham. Tapi kalau orang yang mengerti, dia akan tenang. Dia menjalankan aja, dia berusaha, dia dapatkannya. Alhamdulillah, bersyukur, ini berarti ketentuan Allah untuk saya. Gagal, walaupun usahanya dia sudah mati-matian, gagal, dia juga bersyukur. Oh, bukan untukku, bukan milikku, sehingga lepas dariku. Itu tenang aja, tenang. Itu namanya tawakal. Nah, itu kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang, menjalankan kehidupan dengan tentram, dan menjalankan kehidupan dengan bahagia, dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan doa Fatihah untuk almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Salim As-Segaf dan juga Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Jufri. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa afihima wa afu anhuma wa akrim nuzulhuma wa wasi' madkhalahuma wa ghsilhuma bil ma' wa thalat wal barad wa nakkihima min al khataya kama yunakka thawbul abyad min ad-danath wa abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa adkhilhuma al jannah wa a'idhuma min adzabil qabr wa fitnatihum min adzabin nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min radhal jannah wa la taj'al qabrahu hufran min hufrin nar. Allahumma akhlufhuma fi auladihima dzurriyyatan salihah ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah wa ala mana wa salafu salih wa ila Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله
الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عنك لا يذل من ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد لما قال نشترك نعوذ بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. أننا اعترفنا وأننا أسرف على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول دا بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diumumkan Kamis sore ba'dal asar akan diadakan doa Asyura sekaligus santunan anak yatim di Aula Madrasah As-Safa Sawahan Gang 7.